Samsung apa? Prepare, masih persiapan. Cek cek. Wong Sony nanti yo gak ono iki. Njauh dilebokno YouTube apa gak wong Sony? وأوصلنا جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض والمغرب والبر والبحر وصلنا آبائنا وأمهاتنا وعماتنا وجداتنا ومشيخنا ومشيخهم ولمعلم والديهم ولجميع القبور الآباء والأبصار ومسجد جميع الإخلاص غفر لهم بسر سر الفاتحة.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
صل عليه وسلم
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عقبيك العالمين يا أهيل الجود والكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع بأدر بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل الكيان صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أشرق
terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Ustadz Nur Aminin beserta jajarannya, kepada yang terhormat para undangan, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala fid dunya wad din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kehadirat Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur bersama karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka pengajian umum dan santunan anak yatim dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1447 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas yang kita sayangi. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita sekarang dapat hidup dengan iman dan Islam dan dapat membedakan hal yang buruk dan mana yang baik. Semoga kita semua halal yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya membacakan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama sambutan pembukaan, yang kedua sambutan dari takmir, yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua Panitia, yang ketiga keempat ceramah agama, dilanjutkan santunan dan diteruskan dengan perwakilan dari anak dari lurah sebagai perwakilan dari santunan, dan yang terakhir doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir kepada yang terhormat Ustadz Nur Aminin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Salawat salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan kepada beliau kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dunia keluarga sahabat, dan tentunya kita sebagai umat Islam dengan keluarga kita, dengan dunia keluarga kita sangat mengharap barokah rahmat syafaatipun ngantos ila yaumil hisab. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya yang kula hormati, dalam atas nama ketakmiran Masjid Jami'ul Ikhlas sepindah ngaturaken puji syukur dumateng panjenengan nggih matur suwun saagung-agungipun keranten sesuai keterangan di dalam undangan bilih menika kita sedaya peringatan tahun baru Muharram atau tahun baru Hijriah dirangkap dengan peringatan Asyura yang mayoritas masjid-masjid atau tempat ibadah yang lain di lingkungan luar wilayah kita, baik majelis apapun, kami berebut dengan momen yang sangat luar biasa dengan kategori nama Asyura. Mugia atas dukungan panjenengan, ugi kepanitiaan yang luar biasa dengan berusaha semaksimal mungkin di dalam meramu atau merangkai acara ini. Rawuh kita sedaya mulai awal ngantos akhir, kita tutup bersama sareng-sareng estu betul semoga manfaat fikih wa dunya wal akhirah kang kita lan bakal kita dipun ridani Allah dan dipun tabi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Atas nama ugi kita bilang sebagai bentuk samping bahwa untuk matur nuwun sakniki ugi ngapunten atas segala hal, baik mungkin lesan khususnya kula dengan keluarga, mungkin pengurus yang kurang takaruf mungkin karena kesibukan masing-masing, dan tentunya kula mewakili pengurus dengan segala kekurangan, segala kehilafan apapun bentuk acara mulai dahulu sampai kegiatan-kegiatan yang telah kita lalui sampai sekarang ini. Apabila banyak kekurangan maupun ketimpangan, kami mewakili ketakmiran mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan sedaya. Terlebih mau bersyukur pilih atas dukungan panjenengan memotivasi sampai pada hari ini pun tetap panjenengan setia melalui Quran yang bersifat 1 bulan sekali. Kita mendapatkan sedekah panjenengan, kita alokasikan untuk dana talangan di TPI yang sebelah selatan dengan 3 tingkat, dan tentunya tanpa kita bersatu, tanpa kita berkumpul bersama, tidak akan mungkin wujud suatu persatuan yang kokoh dengan tujuan sama, semata-mata kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu mawon sebagai kata pengantar guru pribadi maksudi apabila ada hilaf di dalam tutur kata ataupun matur dengan panjenengan, sikap dan lain sebagainya yang kiranya cek pikiran prayugi dengan panjenengan saya kula nuwun punika sami dengan panjenengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Yang Terhormat Bapak Panjaitan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama dan utama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya, hidayahnya, kita semua sampai malam hari ini masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam rangka pengajian umum
1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat sedaya nggih. Berikutnya ingkang kula hormati Ustaz Muhammad Maimun Haris SHI, ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Ustaz Nur Aminin, ingkang kula hormati Bapak Haji Sutirno selaku pembina TPQ Al-Ikhlas, yang juga saya hormati Bapak Jamingan yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini. Beliau dulu juga takmir di Masjid Al-Ikhlas, dan bapak-bapak semua, tokoh masyarakat dan ibu-ibu nyai yang hadir pada malam hari ini, sedoyo mugi-mugi paring sehat, paring nikmat. Ibu bapak saya hormati, selanjutnya selawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh undangan hadirin yang hadir pada malam hari ini, puji syukur alhamdulillah kami atas nama kepanitiaan memperingati atau menyambut datangnya tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini, alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas masih tetap bisa menyelenggarakan rutinan setiap tahun dalam rangka pengajian umum dan santunan anak yatim. Alhamdulillah juga perlu kami sampaikan terima kasih kami yang tidak terhingga dari dukungan seluruh warga dan dukungan dari masyarakat. Bahwasanya perlu kami sampaikan bahwa Ibu, tanpa dukungan dari donasi kita semua belum bisa menyelenggarakan agenda yang seperti ini. Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan pengajian umum disambut dengan santunan kepada anak yatim. Alhamdulillah juga perlu kami sampaikan terima kasih kepada donasi yang mendukung kegiatan acara hari ini, yaitu dari Bapak Widianto Pak RT 3 mendonasikan sedekah rezekinya untuk kegiatan pengajian dan santunan ini sebesar 1 juta rupiah. Dan yang luar biasa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah tahlil Al-Ikhlas, bapak-bapak yang pada hari ini juga berpartisipasi mendukung kegiatan ini dengan mendonasikan kasnya sejumlah 2 juta rupiah. Alhamdulillah juga perlu kami sampaikan terima kasih kepada keluarga Mbak Irma Lesiana dari RT 3 yang telah sodako juga kegiatan ini sebesar 500.000 rupiah. Dan juga kepada keluarga Bapak Suwaji RT 04 yang juga menyedekahkan rezekinya untuk kegiatan hari ini adalah 100.000 rupiah. Dari PT Multidaya Mitra, dari Putri almarhum Pak Budiono dan Bu Ati, alhamdulillah juga mendukung kegiatan ini sebesar 3 juta rupiah, alhamdulillah. Dan juga dukungan dari Mbak Yuliati keluarga kami sebesar 1 juta rupiah. Dan juga dukungan dari kegiatan ini yang disedekahkan untuk santunan dan pengajian dan santunan anak yatim, yaitu dari keluarga Bapak Wiardi atas nama Mas Faiz Al-Murni dari RT 3, alhamdulillah menyedekahkan rezekinya hari ini sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedekah dari donasi ini nanti dicatat dan dibalas oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan usahanya dilancarkan, rezekinya dibarokahkan, barokah umur, barokah rezeki, dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan berkat doa anak yatim yang donasi ini selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini pada malam hari ini insya Allah nanti akan diberikan tausiah agama oleh Bapak Ustadz Muhammad Maimun Haris SHI. Dan juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa santunan kepada anak yatim tahun ini khusus anak yatim dan anak yatim yaitu sejumlah 11 anak, yaitu dari anak Gelora dari RT 03, anak Kevin dari RT 03, anak Rizky dari RT 03, anak Ibrahim dari RT 03, anak Zaki dari RT 03, anak Aulia dari RT 03, anak Rama dari RT 04, anak Siti dari RT 05, anak Karisma ini adalah yatim piatu dari RT 05, anak Rara yatim dari RT 05, dan anak yatim dari RT 08 atas nama Mustafa. Mudah-mudahan sekali lagi pemberian santunan ini nantinya bermanfaat bagi anak-anak semua, dan harapan kami di kepanitiaan tahun
bisa harapan kami tidak saja menjangkau di wilayah RW 10, di takmir Masjid Aikaf juga bisa menjangkau anak yatim di sekitaran Masjid Aikaf walaupun bukan dari warga RW 10. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan untuk tahun ini memang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan anak yatim piatu dari warga RW 10. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami di panitia mohon maaf apabila kami menghormati panjenengan subuh yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga semua yang mendonasikan hartanya di jalan Allah dibalas oleh Allah sebanyak-banyaknya dan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki acara inti yaitu tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Muhammad Maidun Hadis SAI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana sholli wa sallim daiman ala habibika lil khalqi kullihim huwa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahilladzi waqafa wa 'ala an-nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa atim wa majid ala habibina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, khusus panjenengan Amirul Bilal Ustaz Nurul Amin yang saya hormati jajaran pengurus takmir Masjid Jami' Al-Ikhlas, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kembali kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keberkahan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya bertambah barokah, rizki barokah, ilmu barokah, keluargane barokah. Semua yang kita dapatkan dari Allah menjadi keberkahan. Dijadikan keluarga kita keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang soleh solihah, ilmune manfaat dan barokah. Mudah-mudahan diparingi rezeki ingkang cukup dan barokah, dan dapat melaksanakan ibadah, dikembangkan melaksanakan ibadah umrah haji Makkah dan Madinah dan Munawwarah. Mudah-mudahan yang mendapatkan ujian dari Allah diberikan pintu jalan keluar, yang sakit-sakit diberikan kesembuhan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan kelak ketika kita diambil usia kita oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan kepada kita contoh-contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalannya dan kita kelak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang istimewa. Kenapa dikatakan bulan malam yang istimewa? Nanti sebelum malam ini, sebelum pergantian malam, kita masuk di hari yang ke-9 di bulan Muharram. Hari ini, malam ini kita berada di 10 Muharram. Maka 10 Muharram adalah salah satu di mana kalau kemudian kita berdoa kepada Allah, maka doa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Layalin la yuradu fihi doa. Ada 5 malam yang tidak bakal ditolak doa seorang hamba. Di antaranya itu adalah malam, yaitu malam 10 Muharram. Maka masalah yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita doa sedikit, insya Allah Allah akan juga mengijabah kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Muharram itu adalah bulan yang pertama di dalam penanggalan agama Islam, bulan kalender Hijriah. Maka para jamaah sekalian, meskipun pengucapan orang-orang Jawa itu beda dengan orang-orang Arab, Muharram niku wong Jawa ngarani bulan sing banter bulan apa? Suara. Cek ngerti orang sing ngantuk apa mboten? Sing nomor loro para jamaah sekalian niku masuk bulan yang kedua, namanya Safar. Orang Jawa mengatakan Safar. Kemudian masuk bulan berikutnya adalah bulan Rabiul Awwal. Orang Jawa mengatakan bulan Mulud. Berikutnya adalah bulan Rabiul Tsani. Orang Jawa mengatakan Ba'da Mulud. Berikutnya Jumadil Ula.
bulan. Orang Jawa mengatakan tetap Jumadil Ula, Jumadil Awal. Kemudian ada Jumadil Tsaniyah, ada bulan Jumadil Tsaniyah. Kemudian masuk bulan berikutnya niku adalah Rajab, wong Jawa ngarani Rajab. Berikutnya orang ini bulan yang berikutnya adalah Sya'ban. Orang Jawa mengatakan ruah. Kenapa kok dikatakan ruah? Karena biasanya tiang Jawa niku lek kate kirim donga iku akeh-akeh sakderenge bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Maka cek gampang wong Jawa kangelan ngucap Sya'ban kangelan. Karena kalau huruf ain maka wis dikatakan ruah, berasal dari kata mengirimkan doa-doa kepada arwah kita, ruhani arwah. Maka kemudian cek gampang wis diomongno bahasane bahasa ruah. Mantun itu masuk bulan Ramadan, wong Jawa ngarani bulan Puasa. Mantun itu wonten masuk bulan Syawal. Kemudian kita mengatakan orang Jawa itu bulan Syawal. Masuk bulan berikutnya adalah Dzulqa'dah, yang Jawa ngarani apa? Selo. Kenapa kok dikatakan selo? Nyela-nyelani dua hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Berikutnya yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Wong Jawa ngarani bulan besar. Niki penanggalan Jawa dengan penanggalan Hijriah niku sama. Orang-orang Indonesia menggunakan saat ini kalender nasionalnya dengan Masehi. Maka ini berbeda. Tapi para jamaah sekalian ada perbedaan yang mendasar. Ketika kita mengatakan itu bulan Masehi, maka nisbatnya adalah kepada Al-Masih. Sinten Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengatakan bahwasanya bulan awalnya itu Januari, kelahirannya beliau adalah di bulan Desember. Ini cara agama Islam paling kabeh. Karena apa para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Isa itu dilahirkan coro agama Islam. Rasulullah bersabda niku dilahirkan Nabi Isa niku di tanggal 4 bulan Dzulhijjah. 4 bulan Dzulhijjah itu bulan-bulan panas. Maka nggak heran kalau kemudian ibunda Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihi salam, niku ketika itu melahirkan beliau, niku kemudian diasingkan. Karena apa? Dia dalam keadaan hamil, tidak mempunyai suami. Maka kemudian diasingkan oleh Nabi Zakaria ketika itu. Dan kemudian beliau dalam keadaan ingin makan, ngidam sing luar biasa, ingin ngidam sing jenenge rupa sing masih nom iku jenenge rupa. Maka beliau goyang-goyang mempit. Kurma itu sudah jatuh. Nah, buah kurma para jamaah sekalian nggak mungkin itu berbuah di bulan dingin, tapi berbuah dia di dalam musim-musim panas. Makanya orang-orang yang berhaji kemarin itu berada di bulan Dzulhijjah, masa panasnya sampai lebih 53 derajat. Nah, wong-wong sebelah niku lahir di bulan Desember. Desember niku identik dengan bulan dingin. Loh, kok kemudian berbalik? Ya, nikulah. Jenengan percaya kalender mereka atau percaya kalender AWD? Monggo para jamaah sekalian, AWD ini punya kalender. Kalender kita namanya Al-Hijrah, yaitu dinisbatkan kepada hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian, itu terjadi kapan? Terjadi 10 tahun sebelum kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah meninggal dunia itu pada tahun ke-10 Hijrah. Setelah Rasulullah hijrah, baru kemudian beliau Rasulullah kemudian meninggal dunia. Maka masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah awake dhewe kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك مؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wa
fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika mu'minuna haqqan, mereka itu semua adalah orang-orang mukmin yang sejati. Maka orang-orang mukmin yang sejati maka dapat apa? Lahum maghfiratun wa rizqun karim, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rizki yang mulia. Itu mafhum mukhalafahnya dari ayat ini. Barang siapa yang menginginkan ampunan Gusti Allah, ingin mendapatkan rizki yang mulia dari Allah, maka yang pertama kudu amanu, iman kepada Allah. Yang kedua mesti hajaru, yaitu hijrah. Yang ketiga mesti jahadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Yang keempat adalah walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang membantu kesusahan orang lain. Maka para jamaah sekalian, orang yang melakukan 4 hal ini maka akan diberikan ampunan Allah. Sing nomor berikutnya, sing paling panjenengan dan kita semuanya suka, mendapatkan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama para jamaah, aman. Orang yang beriman para jamaah, ciri-cirinya, ciri-ciri sing paling mendasar, lek diajak ibadah, lek umpamane diajak sedekah yo kenceng, diajak ibadah sholat nggih sergep, diajak ngaji nggih sergep. Lah ana omong kemudian sambil saniki, ya Allah, iki Ustaz kesawen ngaji gak paling-paling. Lah niki berarti awake dhewe imane, berarti awake dhewe mulai menipis. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad memberikan tip kepada kita bahwasanya semua orang-orang kadar imannya itu mempunyai kadar yang berbeda-beda. Maka Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum, perbaharilah iman-iman kalian. Sahabat kemudian bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, terus kita memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah. Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dikengkan dzikir lagi. Dzikir niku bisa mengucapkan kalimat dzikir la ilaha illallah. Wonten dzikiran niku lek makune adzan biasane miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu kunci swarga, la ilaha illallah, kunci swarga, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, lek mriki wonten tahlilan dilanjutkan, karena itu awake dhewe salahnya awake dhewe iso melakukan dzikir la ilaha illallah. Mangkene salat biasanya awake dhewe gak langsung mencing, tapi awake dhewe dzikir dhisik la ilaha illallah. Paling tidak paling titik ping 3, iso maneh ping 33, iso maneh sampai ping 100. Alhamdulillah, lebih daripada itu, sehingga kemudian iman ini tambah tebel. Nah, ini prinsip pertama, iman, aman. Kemudian yang kedua, wahajar, hijrah. Hijrah ini maknanya kita berhijrah menjadi orang-orang manusia yang setiap hari berhijrah, setiap hari semakin baik. Lihat bagaimana kita melihat tumbuhan yang namanya padi. Padi itu semakin tua, dia akan semakin merunduk. Maka kita pun juga seperti itu, semakin tua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah zaman Rasulullah SAW bisa jadi hijrah fisik. Beliau hijrahnya saking Mekah menuju Habasyah, itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua bisa kali hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tapi awake dhewe pun boten muslim. Sing penting awake dhewe mempunyai itikat yang baik. Setiap hari niki, setiap hari bertambah baik. Maka para jamaah sekalian, tidak ada bagi kita mempunyai
falsafah, mempunyai ucapan kata-kata aku masih seperti yang dulu. Kalau aku seperti yang dulu itu berarti pancet, gak ada perubahan. Awake dhewe harus bertambah baik. Maka para jamaah hijrah ini, maka kita lihat filosofinya bahwasanya ternyata hijrah itu tambah api. Sing biasanya orang tahu ngekei sesuatu kepada orang lain bersedekah, mulai saat ini sedikit-sedikit latihan bersedekah. Sing biasanya jarang-jarang ke masjid, nang masjid ke acara apa ngeten iki, panjenengan mulai besok azam punya keinginan, mulai besok aku tak mulai melakukan ibadah nang masjid. Sholat subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Kita mampu nopo boten? Mampu nopo boten? Ayo mampu nopo boten? Niki dijawab. Niki dijawab. Oh cocok ramine mek acara nek waktune salat awake dhewe sing kita kabeh. Nah, para jamaah sekalian, ayo masjid ini pun luar biasa. Masjid itu sudah bagus. Niki hasilnya panjenengan sumbangan luar biasa. Ayo ramaikan masjid ini. Ketika panjenengan ramaikan masjid ini luar biasa dengan cara apapun, baik itu dengan melaksanakan ibadah sholat wajibnya, dan kemudian dengan acara-acara PHBI dan lain sebagainya. Terutama, ayo kita jadikan masjid ini adalah tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Berikutnya para jamaah sekalian, wajahadul fisabilillah, jihad di jalan Allah. Saat ini orang Indonesia bukan sakit jihad seperti orang-orang yang memanggul senjata, kemudian bunuh orang-orang kafir, bukan sakit. Tapi paling tidak ada cara jihad yang lain. Bagaimana cara jihad yang lainnya? Cara jihad yang lain itu antara sekalian para jamaah sekalian dengan cara awake hadir kados ngeten iki, hadir majelis taklim. Temriki wonten majelis taklim napa mboten? Wonten alhamdulillah. Sing mugi kata napa mboten? Kata napa mboten? Kata sing repot nggih. Nggih repot niku sembarangan gak iso dimareno. Repot niku Bapak niku semuanya milik orang semua, harus repot di dunia. Makanya duwe anak repot, gak duwe anak yo repot, duwe repot, gak duwe repot, sugih repot, gak duwe repot. Makanya ono sing diparingkan seperti ini. Duwe iku repot, gak duwe tambah repot. Sing banter oleh jawab. Duwe anak iku gak duwe anak, duwe putu iku gak duwe putu. Sing banter duwe bojo iku repot, gak duwe bojo. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah sekalian, ayo luangkan waktu kita masukkan jadwal pengajian yang ada di masjid ini untuk dimasukkan ke jadwal kerepotan kita. Insya Allah lekotani pun insya Allah masjid ini tambah makmur, tambah kami. Mesya sing ngrungokne iku turu tok. Boten apa-apa, pokoke rapi. Niki wong sing dugi insyaallah tangi kabeh. Lek ana sing turu, gak usah ditangi. Jarkan saja. Boten apa, biarkan saja. Kuwi lek boleh jerno, gak usah. Nah, pokoke masjid rame, nggih, rame dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Ini luar biasa. Kemudian berikutnya walladzina amanu wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Lah niki inti yang berada di dalam bulan Muharram. Di antaranya para jamaah sekalian, awake besok di tanggal 10 Muharram mulai tanggal 9 niku mau pun poso. Niku wong poso napa mboten? Alhamdulillah. Becik poso napa mboten? Oh mboten. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, poso itu luar biasa. Poso di bulan tanggal 10 bulan Muharram itu para jamaah sekalian, suatu saat Rasulullah itu berjalan-jalan di perkampungan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kemudian mereka melakukan puasa. Loh, kenapa mereka berpuasa? Ya Rasulullah, mereka berpuasa Rasulullah karena mereka
lihat adalah hari ini tanggal 10 adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam itu berhasil dari kejaran Fir'aun. Maka ketika itu mereka melakukan ibadah puasa. Nah, hak Musa, kita lebih berhak atas Musa daripada mereka. Maka mulai tahun depan kita akan melaksanakan puasa dan ditambah dengan tanggal 9. Maka para jamaah sekalian, Rasulullah belum sempat ketika itu menikmati puasa di bulan Muharram tanggal 10, tapi kemudian pun kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk kemudian berpuasa. Maka para jamaah sekalian, corone para ulama niku Al-Imam Syafi'i niku tidak hanya kemudian menganjurkan tanggal 9, tanggal 10, tapi sakit tanggal 11. Maka Allah 3 tingkatan orang-orang, 4 tingkatan, 4 cara orang melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram, puasa sunnah. Siji, melaksanakan pada tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini yang pertama utama. Yang kedua, tanggal 9 kali tanggal 10. Yang nomor 3, tanggal 10 di tanggal 11. Berikutnya tanggal 10 tok. Nah, ini kira-kira esok tok. Maka para jamaah sekalian, lah ono wong sing kemudian Pak Ustaz, kula iki mboten saged poso. Ono ibadah yang lain. Napa ibadah yang lainnya? Lek panjenengan ibu misalnya adik-adik wanita-wanita yang dalam keadaan menstruasi enggak bisa berpuasa, ada cara yang lain. Bikinlah sesuatu hal yang kemudian menjadi sedekah. Panjenengan memberikan makanan, minum, buka takjil untuk orang yang berpuasa di bulan Muharram. Luar biasa. Kemudian besok biasanya awal dibuka bersama bulan Ramadan, benjing coba beri adakan. Ayo bikin buka takjil, buka di tanggal 10 Muharram. Ini bisa. Kemudian bersedekah yang banyak. Kemudian berbuat memberikan belanja lebih kepada ibu untuk bapak-bapak. Bu, jadi ditagih saya kita akan bapak-bapak. Jadi lek tanggal 10 itu biasanya riyo Pak. Jadi lek riyo itu mesti masak-masak itu. Nah pas masak-masak itu, saya biasanya lek disei sekedar dia tambahin lah. Pinter ini. Katanya mau segala mau tambahin 100.000. Lek iso ngoten iku wis ayo berangkat nang dene mangan bareng-bareng nang dene warung. Itu bisa. Terus kemudian yang gak kalah lagi yang kita malam ini lakukan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim ini para jamaah sekalian, ini adalah hal yang luar biasa, mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi al-Mustafa, menjadi nabi yang terbaik dari yang terbaik. Dia mendapatkan gelar itu gara-gara apa? Gara-gara dia menyandang, senang sekali kalau dia dikatakan dia adalah anak yatim. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala itu manggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, man anta? Bingung Nabi Ibrahim. Siapa kamu? Wong mulai ngerti wong iki, ngerti jenenge ditakoni. Mata awakmu iku sapa? Bingung. Maka ketika itu berpikir Nabi Ibrahim, iki lek tak celukno aku Ibrahim, Allah wis ngerti. Wis lek ngono tak duduhi gelar. Ya Allah, kula niki Khalilullah. Aku ini adalah kekasih Allah. Cara mriki Pak Mat sapa kula niki RT, kula niki RT. Pan sapa? Kula niki RT. Jadi gelar kaya yang dilihat. Maka kemudian ketika itu begitu pula dengan Nabi berikutnya, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah. Hai Musa, man anta? Siapa engkau wahai Musa? Bingung Nabi Musa, tapi nyutup jawaban dari Nabi Ibrahim. Dia bilang, ana kalimumu. Ya Allah, kula ini orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah itu Nabi Musa. Makanya Nabi Musa ini dawu-dawuan ngomong dengan Allah. Itu seandainya itu kadang diturusin ngomong dengan Allah. Bahkan minta kepada Allah, ya Allah tampakkan wujudmu ya Allah. Wahai Musa, kalau aku nampakkan wujudku ini kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk melihat. Dikai sinar
sinarnya Allah tak ini langsung kemudian dia meledak pingsan. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj kan naik turun sampai beberapa kali, kemudian Rasulullah SAW ya Muhammad, kenapa kamu kok hanya minta diskon sampai minta diskon lagi? Itu belum ingin belum. Rasulullah itu setelah menghadap kepada Allah, sinar nurnya Allah masih nempel kepada Rasulullah, dan dia ingin melihat sinarnya Allah kuat. Itu saking luar biasa. Dan kemudian dipanggil berikutnya Nabi Isa alaihi wassalam. Ya Isa, man anta? Hei Isa, siapa kamu? Maka kemudian Nabi Isa mencontoh yang dijawab oleh Nabi sebelumnya. Ana Ruhul Kudus. Aku ini adalah Ruh yang suci. Kemudian ketika dipanggil Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, man anta? Siapa engkau Muhammad? Rasulullah hanya bilang, ana liyatim. Aku hanya sekedar anak yatim. Ketika nabi-nabi terdahulu mengumpulkan ini adalah gelarnya ini, gelarnya ini, gelarnya, maka Rasulullah itu orang yang tawadu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara, dan barang siapa yang gumede, siapa orang yang bersombong, maka dia akan Allah akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian melakukan dirinya itu adalah orang yang tawadu. Beliau tidak meninggikan, padahal beliau kalau dikatakan dia mendapatkan kalimullah bisa, dia adalah waliullah bisa, dia nurullah bisa, tapi dia hanya mengatakan aku hanya sekedar anak yatim. Saking cintanya Rasulullah itu menganggap dirinya adalah yatim, dan anak-anak yatim dia amat sayang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kisah anak yatim. Dulu di zaman Basrah. Wonten sebuah negara namanya kota Basrah. Basrah itu saat kita bilang. Di Basrah itu ada sebuah bukit. Di pinggiran bukit, di bawahnya bukit itu ada pemakaman anak sudah. Ketika itu di atas bukit ada seorang yang abid, orang yang selalu setiap hari berzikir hanya untuk kepada Allah. Orang zahid, orang cinta pernah mundur, kecuali dia adalah hal yang luar biasa baru turun dari gunung. Maka para jamaah sekalian, ketika dia asyiknya berzikir, dan kemudian ketika itu ada hati, ada suara yang datang kepadanya. Hai zahid, kau turun dari gunung, kau lakukan salat kepada jenazah yang hanya digotong oleh 4 orang dan di belakangnya 1 orang perempuan. Bingung, ini perintah, aku ketemu. Maka besok para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dia turun dari gunung itu. Dan waktu itu juga ada seorang yang di daerah perkampungan dekat dengan pemakaman itu, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Orang ini para jamaah sekalian terkenal dengan ahli maksiat. Setiap malam dia selalu menuju ke lokalisasi. Pulang dari lokalisasi dia dalam keadaan mabuk yang luar biasa. Maka kemudian ketika itu dia dicap oleh seluruh orang-orang kota Basrah, dia adalah orang ahli maksiat. Apa yang terjadi? Dia punya istri yang kemudian istrinya bingung dalam keadaan suami meninggal dunia. Kemudian dia mencari tetangga-tetangganya untuk mensucikan mayatnya. Ibu boten pun mau ibu ahli maksiat gak mau menembus. Maka ketika itu dengan susah payah dia menyewa orang untuk memandikan jenazah dengan dibayar uang yang mahal. Setelah dimandikan, kemudian digotong mayat itu hanya dengan 4 orang. Yang mengantarkan di belakangnya 1 orang perempuan, tak lain dan tak bukan adalah suami daripada orang yang ahli maksiat. Maka ketika itu belum jenazah ini masuk ke pemakaman, kemudian sang zahid yang turun tadi malam dan kemudian bertemu, kemudian ketika itu diberhentikan jenazah. Berhenti dulu jenazah. Ini saya ingin tahu siapa namanya, si bulan bin bulan. Ayo kita sholatkan jenazah. Maka ketika itu orang sak kota Basrah bingung, iki zahid
sing menjadi panutan kita. Kalau ada apa-apa kita berkonsultasi kepada dia. Lah kok dia sekarang ini ada orang meninggal dunia ahli maksiat kok gelapnya mati. Ini mesti ada apa-apanya. Maka ketika dia berdiri di hadapan jenazah untuk bersolat di belakang ini, wadah dia bersolat. Gara-gara nopo delok sing imam delok zahid itu dalam keadaan menyolati jenazah. Maka ketika itu masjid itu penuh, tidak seperti biasanya, penuh sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat jenazah. Maka kemudian saat dari ini dilanjutkan pemakaman itu. Biasanya datang beli itu sekali diumumkan mengenai tinggal beliau itu ditanya, hai ibu ini siapa? Ini adalah suami saya. Kenapa tidak ada orang yang mau mensolati dan memandikan jenazahnya? Niki suami saya, kata orang-orang sini ahli maksiat, wahai saya. Tapi kenapa kok saya mendapatkan perintah untuk kemudian turun dan mensolati jenazah ini? Ini pasti jenazah mempunyai hal yang luar biasa. Ingin karena beliau ini punya amalan. Amalannya apa? Kalau malam dia masuk realisasi, pulang dia kemudian dalam keadaan mabuk berat. Dan ketika itu yang pertama dia lakukan adalah setelah pulang dan dalam keadaan mabuk berat, kemudian dia mandi sebersih-bersih. Badannya yang ketika itu bau langsung diberikan parfum, bajunya yang begini, baju yang bagus, dan kemudian dia tidak beranjak dari tempat sholatnya di akhir waktu malamnya. Ketika itu sampai menjelang waktu zuhur, dia beribadah kepada Allah, dia mohon kepada Allah. Bukankah wahai jahil, ketika ada orang yang meminta kepada Allah di akhir malam, maka ketika itu barang siapa yang meminta ampun maka Allah akan mengampuninya. Barang siapa yang meminta kepada Allah maka dia akan memberikannya. Maka kemudian itulah yang dilakukan wahai jahil. Yang kedua, dia tidak akan beranjak dari tempat sholat subuhnya kecuali matahari sudah mulai muncul. Ini biasanya melakukan sholat isra yang kemudian tidak beranjak dari tempat duduknya, mari sholat subuh terus berpikir entah ngaji entah melakukan di dalam masjid, dia tidak berangkat dari tempat duduknya kecuali kemudian melaksanakan 2 sholat rakaat sunnah. Orang yang seperti ini bukankah mendapatkan umroh tamah, mendapatkan umroh yang sempurna yang sempurna. Nomor 3, setiap hari rumah kami tidak pernah sepi dengan anak-anak yatim. Setiap hari rumah kami tidak pernah sepi dengan yang namanya para du'afa, dan mereka tidaklah pulang kecuali mereka itu semuanya dalam keadaan kenyang dan kemudian dalam keadaan bahagia. Dia semuanya mendapatkan bingkisan dari sana untuk pulangnya. Itulah yang dilakukan pada jenazah. Subhanallah. Inilah para jamaah sekalian. Meskipun kita toki maksiat, tapi ternyata kita tidak bisa kemudian menghukumi orang itu adalah orang ahli maksiat. Tidak. Ojo didelok lambi ini, ojo didelok wujudnya, tapi lihatlah hatinya. Karena apa? Setelah ditelisik, kenapa kok dia masuk setiap malam terorganisasi? Karena dia adalah setiap malamnya ngekei duit kepada orang-orang yang dodolan di bawah. Itu kok malam ini ojo dagangan, itu kok malam ini ojo menerima orang, tutup. Kenapa kemudian dia dalam keadaan mabuk? Karena ketika itu mabuk rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabuk rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini hal yang luar biasa. Orang yang mencintai anak yatim, ini kemudian matinya seperti ini. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah kemudian kita bisa melaksanakan, meskipun elek-elek orang tahu nak masjid, korek, bahkan awake dhewe gak tahu itu kan, tapi awake dhewe cek seneng memberikan sesuatu kepada anak yatim, seneng sedekah, loman, niku insyaallah panjenengan cek seneng rumah. Rasulullah itu punya mantu beliau namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini setiap orang lek ketemu beliau niku pasti dikek-kek karena Utsman itu sogene. Ketemu wong sugih kayak dia, ketemu wong miskin kayak duit. Ngoten bendino amalane yang ngoten. Duit hadiah, duit. Niki kunci luar biasa.
sesuatu saat para jamaah sekalian. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, beliau akan melaksanakan ibadah haji di Makkah. Ketika itu dilarang oleh orang-orang kufar Quraisy. Jadi Rasulullah mau melaksanakan ibadah haji boten sih. Jadi lek orang haji gagal, itu sejak Kanjeng Nabi Muhammad pun ono sejarah ya haji gagal. Lek ciksan ini tahun ini itu wakil wong haji sampai dengan jeda balik mana itu biasa. Karena Rasulullah pernah mengalami itu. Maka kemudian diadakan sebuah perjanjian, namanya perjanjian itu adalah perjanjian Hudaybiyah yang diputus oleh Rasulullah SAW. Itu sinten sing diputus sak telore bang. Artinya apa? Lek dadi banyak ya ojo ngendok uprit. Ya ojo sowaki, maka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tiang yang bersedekah luar biasa. Dia akan bertambah. Makanya para jemaah ngerti sing jenenge gelas. Gelas itu kalau kita isi dengan air penuh, jadi apa? Amberan itu sing bahaya. Dia akan menjadi tidak barokah, bisa menjadi penyakit. Di tempat ini kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asani wa Berikutnya
Bapak Ibu. Berikutnya sekarang Kata izinkan saya memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Maimun Haris, kepada yang terhormat para pemberi donatur dan santunan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada yang terhormat para panitia dan juga jajarannya serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di sini saya perwakilan dari para penerima santunan mengucapkan banyak terima kasih karena berkat santunan ini kami semua akan sangat terbantu. Semoga segala doa-doa baik yang dipanjatkan oleh para pemberi donatur dan juga para ibu hadirin segera terkabulkan. Semoga dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang serta dipermudahkan segala urusannya. Semoga apapun yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, matur sangat dari saya kurang lebihnya di kepanitiaan, di ketakmiran inilah bisa kami sajikan pada malam hari ini berkat dukungan dari donatur. Kalau kembalikan ke Bu Ani Supiatin untuk menutup acara ini, sekali lagi terima kasih rawuh dengan semua. Alhamdulillah saya hampir mau menangis tadi. Bangga hari ini dengan warga kami, bangga dengan jamaah kami yang hari ini luar biasa mendukung kegiatan. Walaupun ini menjadi agenda tahunan di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas, namun berkat dukungan semua, insya Allah terlaksana. Monggo Bu Ani. Muhammad Maimun Haris telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, amin. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara pengajian pada malam hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan dan jalannya acara. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita, menerima ibadah kita, dan mempertemukan kita kembali dalam majelis-majelis ilmu lainnya. Mari kita tutup dengan membaca bacaan al-Qur'an bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan daulat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.